yang ketiga, kafu sami anil isgha ila kulli makruh, menahan pendengaran dari mendengar pada tiap-tiap sesuatu yang tidak disukai, yang tidak baik. Li'anna kullama haramallahu qaulahu haramal isgha'a ilaihi. Segala sesuatu yang Allah haramkan mengucapkan, maka Allah haramkan juga untuk didengarkan. Apa misalnya? Berbohong itu dosa. Mendengarkan orang yang tahu dia itu berbohong, ngedengerin bohongnya dia juga dosa. Gibah itu dosa. Mendengarkan orang gibah dosa. Apalagi adu domba itu dosa. Mendengarkan orang yang lagi adu domba juga dosa. Kenapa? Kullu ma haramallahu qaulahu haramal isgha'a ilaihi. Segala sesuatu yang Allah haramkan untuk diucapkan, maka Allah haramkan juga untuk didengarkan. Nah, itu mendengarkan sama seperti orang yang mengatakan tadi, jauh-jauh ngedengerinnya ini. Ar-rabi'u yang keempat, kafu baqiyatil jawari anil asam, menahan diri, menahan dari semua anggota badan daripada dosa, minal yadi wa rijli wa anil makari, dari tangan, kaki, semua anggota badan kita ini, semua badan kita ini, itu semuanya ditahan, tidak melakukan sebuah kemaksiatan. Wa kaful batni anis subuhan waqta iftar, nahan perutnya dari makan yang subhan, jangankan yang haram, yang subhan tidak dimakan. Buka puasa makanannya subhan, ini halal apa haram ya, dimakan itu aja udah batal, itu udah nggak boleh itu. Apalagi orang yang makan buka puasanya dengan makanan yang haram, itu dikatakan misalu hadza shaib misalu may yabni qasran wa yuhdimu misran. Perumpamaan orang yang berbuka puasanya menggunakan barang yang haram, buka puasanya dengan harta yang haram, buka puasanya dengan makanan yang haram, perumpamaannya adalah seperti orang yang membangun istana tapi merobohkan negeri, bangun rumah tapi satu kampung dihancuri. Itu perumpamaannya. Buka puasa tapi buka puasanya pakai barang yang haram. Itu seperti itu. Maka syarat yang keempat, kalau mau menjadi shaumul khusus, menjadi orang yang puasanya adalah puasanya khusus, maka jagalah semua anggota badan. Semua anggota badannya dijaga, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dijaga. Al-khamis yang kelima, dari orang yang puasa khusus, Allah yastaksiru minat ta'amil halal waqtal iftar. Jangan banyak-banyak makan barang yang halal ketika lagi buka puasa. Makan banyak aja, makan makanan halal aja, yang banyak aja nggak boleh ketika buka puasa, apalagi yang haram. Jangan kebanyakan makan, jangan sampai kekenyangan, bihaisu yang tali ujaufuhu, sekiranya perutnya itu penuh. Kalau udah habis buka puasa kemudian perutnya ada gini-gini, penuh kekenyangan banget, udah makruh itu sudah tandanya. Jangan memperbanyak makan ketika waktu buka puasa. Kenapa bisa begitu? Karena kaifa yustafadu minas saumi qahru aduwillah. Bagaimana puasa itu bisa dapat manfaat berupa mengalahkan musuh Allah dan memecahkan syahwat. Iza tadaraka shaimu inda fitrihi ma fatahu syahwatan naharihi. Jika orang yang puasa mengganti ketika dia berbuka puasa apapun yang dia luput saat siang hari. Kalau bahasa kita, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan musuh Allah berupa setan yang ada dalam diri dia dan memecah syahwat dia kalau buka puasanya dendam. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan setan itu, kekuatan syahwat itu ada pada makanan, ada
ada pada makanan. Lalu kalau kemudian dia dari pagi sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, kan syahwatnya kan lemah. Kalau syahwatnya lemah, setannya pun juga lemah. Tapi kalau kemudian buka puasanya banyak, lalu kemudian mau habis maghrib makan lagi, menjelang taraweh ngemil lagi, habis taraweh makan lagi, tengah malam makan lagi, maka si setannya juga kodok lagi kekuatannya. Yang tadinya lemes balik lagi dia. Kenapa? Karena udah kebayar tadi. Intinya puasa itu adalah ngalahin musuh Allah berupa setan dan mengalahkan syahwat. Nah, mengalahkan syahwat itu dengan cara tidak terlalu kenyang, baik makan maupun minum. Warubbama yazidu alaihi alwani ta'am, dan bahkan barangkali bertambah-tambah di dalam aneka macam makanan. Ya kayak kita buka puasa kan, gorengan beda, ini beda. Fi alwani ta'am, beraneka-aneka makanan. Buka puasanya itu, oke, kok kita ini masya Allah ya begini memang puasanya kita kan. Mau buka puasa itu kan aneka makanan. Bahkan kalau cuma satu jenis makan malah bingung, malah masuk buka puasa cuma pakai ini doang. Buka puasa itu harus banyak gitu loh. Padahal nggak begitu, tapi kan kita kan begitu gitu. Karena ya kita memang masih orang awam gitu loh. Orang-orang umum naikin derajatnya menjadi kaumul khusus. Jadi ibu besok kalau nyiapin makan buka puasa cuma satu jenis, terus diomelin mas suami, bilangin gitu, justru ini yang benar. Jangan macam-macam gitu, jangan banyak-banyak. Atau suaminya ngasih duitnya cuma sedikit doang, dia buat puasa. Atau istrinya, ini doang kan cuma segini buat buka puasa, nggak cukup buat beli ini, satu jenis aja udah. Itu yang benar itu. Yang paling dinamakin pak istri. Hatta stamarat adatu bi antu dahara jami'ul imati li Ramadan, sampai kemudian menjadi sebuah kebiasaan semua makanan tersimpan pada bulan suci Ramadan. Kalau masuk Ramadan, harga itu naik atau turun? Naik. Dalam hukum ekonomi itu harga naik itu karena apa? Permintaan naik apa turun? Naik. Karena permintaan tinggi, apa? Demand itu ya. Karena permintaannya tinggi, maka harga pasti naik, ya kan? Nah, maka kalau mau Ramadan harga-harga pada naik. Itu karena permintaannya pada naik. Nah, kalau permintaannya pada naik, berarti orang-orang menjelang Ramadan semakin banyak makan atau mengurangi makan. Ya. Kalau orang kemudian semuanya pakai shaumul khusus, pokoknya mau Ramadan kagak ada makan macam-macam, gak ada makanan beraneka ragam, kagak banyak-banyak beli beras, gak banyak-banyak beli ini, gak banyak-banyak beli ayam, gak banyak-banyak beli daging. Kira-kira harga ayam turun mana ini? Karena ini kita di muber beli ayam, beli apa semua gitu kan, permintaan kan melonjak itu, sehingga harga naik. Itu aja udah bisa kelihatan itu. Yang mestinya mau Ramadan itu harga-harga pada turun, tapi justru mau Ramadan harga pada naik. Di zaman Imam Al-Ghazali sudah ada ini, sudah menjadi kebiasaan bahkan kalau mau Ramadan itu makanan-makanan disimpan. Karena nyimpan makanannya, stok makanannya berlimpah, tinggi, permintaannya tinggi, maka mau nggak mau harganya juga tinggi. Faruhu saumi wasirruhu tadaiful kuat. Padahal rohnya puasa, semangatnya puasa, dan rahasianya puasa adalah melemahkan kekuatan. Allati hiya wasailus syaitan, yang kekuatan itu menjadi wasilah setan fil qudi ila surur, di dalam menghalau untuk berbuat keburukan. Wala yahsula zalika illa bitaklil, nggak bisa berhasil menghalau setan itu illa kecuali bitaklili, dengan mempersedikit makanan. Wa huwa ayyakula aklatahu allati kana yakuluha kulla lailatin law lam yasum, yang dia makan makanan itu di setiap malam
Seandainya dia tidak puasa, betul-betul dikodok makannya itu. Makanan yang pagi enggak, siang enggak, sore enggak, dikodok malam-malam itu. Dikodok malam-malam itu. Fa'amma bahkan minal adabi alla yuksiran nauma bin nahar hatta yahussa bil ju'i wal aqas. Bahkan sebaiknya malah secara adab engkau jangan banyak tidur di siang hari hatta yahussa bil ju'i wal aqas, sehingga kamu ini bisa merasakan haus dan bisa merasakan lapar. Kayak sekarang nih, udah kita tidur mulu, cuacanya kayak begini, mana terasa puasa? Cuaca kan enak-enak banget nih. Dari malam hujan, subuh hujan, pagi hujan, tidurnya banyak lagi kita. Mana berasa puasanya? Tapi kalau kerja kemudian panas kan berasa. Nah intinya itu secara adab itu orang puasa itu harus merasakan lapar dan merasakan haus. Wayastas iradu falkuat, dan dia harus merasakan dufal kuat, lemahnya kekuatan. Orang kalau sudah begitu, fayasfu inda zalika qalbuhu. Kalau orang sudah seperti itu, hatinya bisa bersih. Orang kalau mau ngebersihin hati, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan kenyang. Semakin dia ini lapar, semakin dia ini kurang tidur, maka kemudian hatinya bisa menjadi bersih. Loh, bukannya orang kebanyakan tidur bisa sakit? Itu awal-awal doang, masa transisi. Anda biasanya tidur banyak, biasanya tidur satu hari itu 8 jam. Tiba-tiba sekarang satu hari itu cuma tidur 3 jam. Anda paling sehari 2 hari, atau seminggu paling lama. Masa transisi badan, lemes memang. Tapi lewat aja dari situ, Anda 3 jam doang tidur, tetap aja ada seperti orang tidur 8 jam. Ya kayak sekarang coba pola makan. Pola makannya kan berubah nih. Itu kan 1-2 hari kan berubah kan Anda. Itu kan badan juga merasakan gak enak. Tapi nanti udah rapi Ramadan, masuk ke Idul Fitri, Lebaran, polanya kan beda lagi. Yang tadinya pagi nggak makan, siang nggak makan, sekarang pagi makan, siang makan, lagi Lebaran, kan badan itu bisa drop lagi tuh. Kenapa? Karena penyesuaian lagi dia. Nah badan itu begitu. Apa pola badan itu begitu. Sekarang mungkin Anda masih gak enak nih, karena masih belum ada seminggu puasa. Itu karena pola badannya, pola tubuh kita ini lagi menyesuaikan itu. Tapi nanti setelah terapi Ramadan, beda lagi tuh nanti. Beda lagi. Nah, jadi orang sesungguhnya kalau jarang tidur, tidurnya gak banyak itu justru hatinya itu bersih, enteng gitu. Wa yastadima fi kulli lailatin qadran min ad-dufi, dan dia bisa menetap di tiap malam seukuran dari lemahnya. Hatta yahifa alaihi tahajjudu wa awraduhu, sehingga tahajudnya dan wiridnya menjadi ringan. Kan jelas kita. Coba Anda kekenyangan sekarang, terus apa bisa tahajud? Apa bisa? Kekenyangan. Jam 12 makan nih, banyak lagi. Apa bisa Anda tahajud habis itu? Kan enggak. Nah kuncinya adalah seperti itu. Nah yang terakhir, asadisu ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khaufi wal raja. Yang keenam, hatinya setelah berbuka itu hendaknya mu'allaqan muttariban, tergantung dan terguncang, bainal khaufi wal raja, antara takut dan harap. Islaisa yadri ayyuqabbala saumuhu fahuwa minal muqarrabin au yuradda alaihi fahuwa minal mamqutin. Dia tidak tahu apakah puasanya diterima dan dia termasuk orang-orang yang takarub, ataukah puasanya ditolak dan dia termasuk orang-orang yang tercela. Orang kalau habis buka puasa itu dianjurkan, orang kalau di saum khusus nih, kalau dalam saum khusus gampang indikatornya. Habis buka puasa, taruh habis maghrib, hatinya punya gak perasaan, ya Allah puasa tadi diterima apa enggak ya? Ada punya perasaan kayak gitu gak? Gitu kan dipikirin apa yang dipikirin. Ada gak mikirin habis buka maghrib, kalau kita tarawih mikirin, ya Allah puasa tadi itu diterima apa enggak ya? Terus mikirin kira-kira diterima apa enggak ya? Harian ngapain aja nih? Ada gak sesuatu yang bisa membuat puasa ini gak diterima nih? Ada gak mikirin kayak gitu tuh?
Tidak ada kan? Karena nggak ada, maka kita masih dalam tahap shaumul awam, masih tahap puasanya bulan Ramadan, puasanya orang-orang awam. Karena kita puasanya orang awam, ya wajar kalau nanti kita dapat fasilitas orang-orang awam, baik fasilitas di dunia maupun fasilitas nanti di akhirat. Anda jangan ngayal-ngayal nanti di surga pengen dapat ini, pengen bidadarinya 100, jangan ngayal. Itu untuk fasilitas khusus itu. Sama seperti Anda naik ekonomi tapi pengen dilayani sama pramugari, ada AC-nya, ada selimutnya, itu kan ngayal itu. Itu kan ngayal. Naik pesawat ekonomi atau bisnis, ya beda tuh mah. Beda, ada pengennya apa duduknya lega gitu kan. Tapi naiknya ekonomi pesawat, ya kan ngayal itu sih. Itu kan ngayal. Kalau Anda pengen lega naik pesawat, ya Anda harus di bisnis. Kalau di bisnis bayarannya beda tuh mah. Apa yang ada di dunia tercermin apa yang ada di akhirat. Nah, tinggal pilihan kita. Kita mau dapat sesuatu apa dari Allah? Kita pengen mendapatkan apa? Kita pengen mau mendapatkan apa ini dari Allah ini? Mau dapat kebaikan apa kita di dunia sama akhirat? Ya tergantung apa yang kita punya, tiket apa yang kita beli. Kita masuk golongan mana? Kalau puasa kita kayak gini-gini aja, ya sudah nikmatin aja sudah. Gak usah ngayal yang tinggi-tinggi, udah begitu aja, gitu ya. Kalau ngayal yang tinggi-tinggi, diketawain sama malaikat. Puasanya kayak begitu, ngayal pengen dapat ini, puasanya kayak gitu, puasa nggak makan doang, nggak minum doang. Lalu kemudian bilang, sekarang saya udah jadi bayi lagi. Pas lagi Idul Fitri saya udah jadi bayi, nggak punya dosa saya gitu. Kan ngayal sih. Nah, Allah mudah-mudahan kuatkan hati kita, biasa kita, amin ya rabbal alamin. Nanti aja ya kita ini saya baca kitab ini tidak baca per kata-kata yang umum gitu. Karena dari garis besarnya nggak cukup waktu kita untuk baca semuanya. Jadi cukup saya ambil garis-garis, saya ambil inti-intinya saja. Tapi kitab ini selalu sampai selesai, inti-intinya semua kita akan baca. Jadi kalau ada yang mau ditanya nanti di luar. Allah mudah-mudahan muatin semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim fil rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka bima qara'na wa sami'na wa fardudhu ila hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'alna lana wa talmizana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wal ajr wa min al-syarr wa min ahli al-jahl. Bihamdi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.